Oke, udah nampak ya? Ini kok mau ditutup. Oke. Ya, jadi pada dasarnya pembahasan sistem urinary ini tidak jauh dengan membahas pipis ya. Jadi bagaimana pipis urin itu terbentuk sampai nanti dikeluarkan. Nah, mulai dari struktur apa yang terlibat itu anatominya, sel apa yang berperan itu histologinya, sampai nanti bagaimana peristiwa itu terbentuknya pipis sampai keluar itu terjadi nanti akan dibahas di faal. Sorry, ini bukan urinary ya, ini harusnya sekarang kardiovaskuler. Loh, maafkan, ini udah ngeheng ini saya. Stop share. Si. Ini kan materi kemarin nih ya, materinya anak gizi nih. Ntar, ini sudah langsung gaspol kuliah berturut-turut jadinya saya ketukar. Ini harusnya kardiovaskuler ya. Si, si, si. Udah kadung nonton ada apa dengan pipis jadi gak surprise ya. Dan sekarang kardiovaskular. Semoga benar nih filenya. Nah, benar ya. Sudah nampak? Ya. Ya. Ah, jadi sistem balik mana gitu. Ntar. Tuh. Sama laptopnya capek gitu dan. Stop share. Kemarin settingnya gimana sih aku? Loh, kok langsung kok nggak ada optionnya ya? Share setting. Ntar. And- Oh ini. Ini kemarin masalahnya di sini. Kok mau dirubah ya? Ntar. Hmm. Oke. Coba. Kok settingnya berubah? Gara-gara apa ya? Manfaatkan sistem kardiovaskuler untuk mendistribusikan obat ya. Bahkan obat topikal sekalipun ya itu ada beberapa yang akhirnya masuk ke pembuluh darah ya yang nanti akan bersirkulasi sedikit atau banyak ya. Jadi ya banyak ya. Jadi topikal-topikalnya pun ada kemungkinan masuk ya. Masalah nanti bagaimana distribusinya nah nanti di sini. Sedangkan bagaimana efeknya nah itu nanti di farmako ya. Atau mungkin faal nanti akan menjadi jembatan untuk mengkorelasikan ke farmako ya. Nah, jadi walaupun nanti obat itu jalurnya banyak, kalian nanti akan belajar ya. Obat itu masuk ke mulut sekalipun nanti juga akan beredar di peredaran darah. Ya mau sakit kepala ya, terus kemudian minum obatnya oral juga nanti sakit kepalanya itu dikontrol di otak juga bisa distribusi di situ ya. Mau obat itu masuk ke lewat infus, mau lewat apapun ya, mau topikal sekalipun itu sedikit banyak akan mempengaruhi ya. Oke, nanti kalian akan belajar bagaimana setiap obat itu bisa mempengaruhi. Nah, golongan obat yang paling dekat hubungannya dengan sistem kardiovaskuler itu adalah obat antihipertensi. Ya, ini ada setidaknya ada 10 golongan yang kalian akan pelajari di farmakologi nanti. Nah, terus ngapain sekarang dibahas? Nah, yang dibahas itu adalah beberapa obat ini akan ditunjukkan lokasi kerjanya. Di sel apa dia bekerja. Nah, itu yang kalian harus tahu. Ini nanti akan mempengaruhi pemilihan obat. Jadi ada obat yang sebaiknya milih golongan A, sebaiknya milih golongan B, sebaiknya milih golongan C dan seterusnya. Sepanjang kita tahu titik tangkap obatnya itu akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan obat. Ya, tapi ini tidak aja sistem kardiovaskuler juga akan ada dipengaruhi di sistem urinary tadi, ya, yang sudah kita intip judulnya tadi itu. Oke, baik. Jadi yang saya sampaikan sesi saya adalah tentang struktur apa yang terlibat ya baik secara anatomi maupun histologi ya. Bahasanya memang cuma sedikit jantung, pembuluh darah sama limfatik. Cuma isinya banyak ya.
Jadi secara umum fungsi adalah mendistribusikan ya untuk transportasi apa saja yang didistribusikan sembarang kalir ya. Di sini ada beberapa prinsip dalam sistem kardiovaskuler. Pertama dia itu tertutup ya, tidak ada yang bocor. Jadi ini dari pangkalnya jantung beredar keluar balik lagi itu tidak ada kebocoran sekali ya, sedikit pun tertutup. Yang dipompa oleh jantung. Kemudian komponen lainnya adalah pembuluh darah berupa kapiler yang di jaringan, arteri, vena dan limfatik ya. Sedangkan darah itu isinya itu merupakan pembahasan tersendiri. Prinsip berikutnya adalah pada jantung ya, itu pembuluh darah yang masuk itu namanya vena, apapun isinya. Sedangkan pembuluh darah yang keluar itu namanya arteri, apapun isinya ya. Yang kedua, yang kiri bersih, yang kanan kotor. Ya, jadi kalau ada kayak gini, ilustrasi kayak gini, yang kiri bersih, yang kanan kotor. Kemudian eh jadi di sini tidak berlaku arteri selalu oksigen tidak ya. Jadi pokoknya yang kanan itu yang bersih, yang yang bersih, yang kiri yang bersih, yang kanan yang kotor. Yang keluar arteri, yang masuk vena. Ya, itu prinsip seperti itu. Dan kemudian setiap darah yang arah keluar itu ada katupnya, baik dari arteri vena apa arteri yang keluar maupun eh, perbatasan antara atrium dan ventrikel. Kemudian secara histologi, semua struktur di kardiovaskuler itu terdiri dari 3 lapisan. Ini dari yang paling dalam, semuanya dilapisi endotel. Lapisan tengahnya semua terdiri dari mostly adalah otot. Ya, mostly ya, tidak semua berarti nanti ada pengecualian sedikit. Kebanyakan jaringan tengahnya adalah otot. Kalau di jantung otot jantung, kalau di pembuluh darah otot polos kebanyakan ya. Sedangkan luarnya jaringan ikat. Ya, nanti sekali lagi ini adalah secara umum. Nanti akan ada perkecualian-perkecualian ya. Sedangkan maaf ya. Sedangkan sel-sel yang di kardiovaskuler kita bagi sel yang ada di jantung dulu. Ya, sel yang di jantung disebut utamanya adalah kardiomyocyte. Jadi di sini jantung itu punya parenkim ya, dia kebanyakan terdiri dari kardiomyocyte yaitu otot jantung dan kemudian sel-sel di sistem konduksi ya. Jadi ini semacam sel jadi serabut saraf gitu, semacam ya tapi beda. Sedangkan sel-sel ini adalah sel-sel yang terlibat tapi tidak spesifik ada di jantung, dia juga ada di organ lain. Ya, kemudian yang di jantung ada yang namanya kardiak fibroblast. Ya, jadi dia fibroblast tapi yang karakteristiknya agak berbeda dengan fibroblast tempat lain. Ya, jadi ini yang spesifik di jantung. Sedangkan ini adalah punyanya pembuluh darah, which is pembuluh darah juga tetap ada di jantung. Jadi jantung itu juga di dalamnya ada pembuluh darahnya yang terdiri sel-sel pembuluh darah itu adalah endotel, di jantung juga ada endotel ya. Kemudian perisit, perisit ini sel khusus yang ada di kapiler aja dan kemudian otot polos. Lengkapnya adalah vascular smooth muscle cell, biasa disingkat FSMC. Nah ini bahasan topik-topik organ yang akan kita bahas ya, mulai dari jantung, pembungkusnya, dindingnya dan rangka jantung. Kemudian pembuluh darah itu mulai dari arteri dan jenis-jenisnya, kapiler juga jenis-jenisnya, vena jenis-jenisnya juga dan limfatik ini kapilernya aja ya. Nah, ini kalau dibuat PKE dipakai AI gitu ya. Ini jadi topik tri seperti ini. Ya, nanti bisa kalian coba sendiri generate ya. Baik, kita mulai dari jantung ya. Kita bahas anatominya dulu. Kalian bisa baca sendiri ya karena materinya banyak. Sesuatu yang sudah jelas tanpa penjelasan akan saya skip ya, suruh baca sendiri ya. Jadi kalau piramida itu berarti segitiga ya. Nah ini ujungnya yang di bawah. Yang ini disebut sebagai apex ya. Piramida itu segitiga, ujungnya namanya apex, sedangkan basisnya, dasarnya disebut sebagai basis. Ada di atas. Fibromuskular ya, berarti dia punya otot dan ada jaringan ikatnya. Dan jantung itu nggak persis di kiri, di tengah ya, jadi dia agak ke kiri dan cenderung miring. Ini lokasinya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dia di baliknya ini namanya sternum. Ya, jadi kalau
kalian lihat di film-film ada CPR, itu yang ditekan memang di sekitar sternum ini. Makanya malah salah satu komplikasi dari CPR itu adalah patah ini tulangnya kalau terlalu kenceng gitu ya. Kemudian ini strukturnya bisa dibaca sendiri. Jadi penampakan dari sisi anterior. Ya jangan lupa ini adalah nama Inggris ya. Nama latinnya biasanya tinggal dibalik. Ya, jadi kalau ini berarti vena pulmonar sinistra ya mirip-mirip ya, arteri sirkumflexa. Nah, kalau penyakit jantung koroner itu seringnya ya ini yang di arteri koroner ini atau di cabang-cabangnya. Ini juga sudah jelas ya. Ini penampakan dari belakang ya. Ini adalah tempat keluar masuknya pembuluh darah ya. Kalau kalian mengira jantung itu kan kalian sudah tahu ya, jantung ada 4 ruang, 2 bilik, 2 serambi ya. Sekarang kita nggak berlaku. Kita ngomongnya atrium sebagai serambi, ventricle itu bilik. Ya ingat, saya tidak akan lagi ngomong serambi dan bilik. Dan pembagiannya tidak sesimpel ini ya. Ini zaman SD. Nah sekarang kalian harus tahu lokasinya bahwa ternyata agak beda ya. Ventricle-nya kiri ini nanti aortanya itu agak miring ke sana. Demikian juga yang kanan. Ventricle-nya ini keluar arteri pulmonalis itu juga agak miring ke kanan gitu ya. Oke, sorry miring ke kiri. Terus, nah ini yang penting kalau arteri keluar ini langsung jadi aorta ya. Sedangkan kalau arteri pulmonalis yang keluar ini namanya truncus dulu, bukan langsung arteri pulmonalis. Jadi keluar ini truncus pulmonalis dulu, baru bercabang kiri dan kanan sebagai arteri pulmonalis. Ya, itu yang beda. Oke, kemudian nah jangan lupa kalau ada logo ininya, ini akan dibahas di faal ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana ini sebagai pompa oleh Dr. Ardhani ya. Ini bahasan ini slide-nya Dr. Ardhani ya. Jadi sel-selnya sama. Nah, mesotel ini tambahnya, mesotel ini epitel paling luar dari dinding jantung ya. Nanti kita lihat. Pacemaker ini sel-sel konduksi tadi. Kemudian, nah ini tadi ya, ini yang disebut sel pacemaker. Nah, mesotel itu di sini nggak tertulis ya. Ini yang mendindingi jantung paling luar itu namanya mesotel. Kalau yang paling dalam kan endotel ya. Kemudian, nah ini ya jenis-jenisnya nanti lebih spesifik dijelaskan oleh Dr. Ardhani tentang karakteristiknya. Oke, sekarang kita bahas struktur jantung ya. Struktur jantung ini kita akan pisahkan dindingnya, ini yang merah ini, dan pembungkusnya. Dan itu akan kita bahas satu demi satu. Kalau dinding itu terdiri dari 3 lapisan utama dan 2 lapisan tambahan. Ya. Lapisan utamanya ini endokard, kemudian ini miokard, dan kemudian ini namanya epikard. Ya, sedangkan untuk pembungkusnya ini disebut sebagai perikardium. Kita bahas dulu yang perikardium karena lebih mudah ya. Jadi perikardium itu kalau dari gambar ini kita bisa lihat yang paling luar ini adalah jaringan ikat padat. Berarti dia fibrous layer ya. Sedangkan dalamnya ini mesotel, kayak mesotel isinya epitel. Dia adalah lapisan serous ya dan dia yang parietal. Selnya kayak mesotel, epitel squamous simplex ya. Dan kemudian yang bagian dalam ya ini tadi. Nah, serous itu kan tadi namanya yang dalam kan parietal. Nah, kan biasanya ada visceralnya. Nah, benar. Visceralnya di mana? Ternyata lapisan perikardium yang visceral itu menempel di jantung sebagai epikardium. Loh, berarti dia bagian dari dinding jantung. Iya. Jadi ini di sini perkecualian aja. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ini melipat di bagian basis. Ya, jadi perikard yang bagian dalam itu ternyata melipat di sini sehingga terpisah. Jadi serous yang di luar, yang parietal dan visceral di dalam. Dan ini akan dianggap sebagai epikardiumnya. Jadi ini seperti satu orang punya 2 jabatan. Nggak masalah toh ya. Prof Wisnu, dekan sekaligus dokter anak, nggak masalah ya. Balil tambah banyak jabatannya ya. Gitu ya. Nah kalau ini visceral. Nah ini akan memberikan
ruang di antaranya. Nah, ruang ini disebut sebagai cavum pericardii. Ya, yang normal dia berisi cairan untuk melumasi, ya, supaya kalau jantung berdetak itu enggak berderit gitu ya. Nah, kalau kebanyakan isinya itu nanti bermasalah. Nah, ini kalau pecah pembuluh darah ini suka masuk ke dalam sini. Nah, namanya tamponade ya, bisa mengancam nyawa. Perikarditis berarti radang, ya seperti radang pada pembungkus jantung. Nah, oke baik, sekarang kita langsung ke dinding jantung ya. Tadi kan saya bilang 3 lapisan utamanya. Nah, ini ada lapisan tambahannya. Jadi lapisan tambahannya itu disebut sebagai subendokardium. Jadi endokardium, ada subendokardium, kemudian miokardium, kemudian subepikardium, dan kemudian baru epikardium alias perikard, serus, visceral. Oke, sekarang kita lihat endokardium. Endokardium ini ya endotel, titik, selesai ya. Baru kemudian bahasan yang menarik adalah subendokardiumnya yang berada di antara endokard dan miokard. Di sini subendokardium itu adalah jaringan ikat ya, tapi yang istimewa di beberapa tempat itu ada ujung dari sistem konduksi yang merupakan punya nama serabut Purkinje. Kemudian di beberapa tempat endokard ini melipat membentuk katup jantung. Jadi katup jantung itu merupakan lipatan dari endokard dan dia melipat gini, seret gini. Nah, tengahnya ini tersusun dari jaringan ikat padat kolagen. Nah, katup ini ada di beberapa tempat ya. Di pintu masuk, di pintu keluar aorta, di pintu keluar ventrikel yaitu di truncus pulmonalis dan di perbatasan atrium ventrikel ya. Di perbatasan atrium ventrikel itu katupnya jenis yang trikuspid. Trikuspid itu punya 3 tonjolan. Jadi dia itu tonjolan itu maksudnya di gambarnya ya. Ya mungkin di belakang ada gambarnya ya. Oh ini. Jadi punya 3 tonjolan. Jadi dia kayak gini. Nah, berarti 3 tonjolan. Kalau biskut pit ya 2 aja kayak gini ya. Oke, kemudian clear. Yang trikuspid ini yang keluar dari ventrikel kiri. Jadi di pangkal dari aorta. Itu namanya katup bikuspid atau katup mitral ya. Kemudian ada katup yang bentuk bulan sabit itu di pulmonal ya. Oke, kemudian sorry. Yang mitral ini yang di atrium kiri kanan, sorry. Ini yang keluar dari aorta, sorry ya. Duh, ini kalau pusing jadi nggak konsen. Jadi saya ulangi ya. Jadi katup itu ada beberapa jenis ya. Katup yang di atrium perbatasan atrium ventrikel itu bentuknya tidak sama. Yang di kanan itu trikuspid, yang di kiri itu bikuspid atau nama lainnya katup mitral. Sedangkan katup yang di pembuluh darah itu sama, namanya katup semilunar. Baik di katup aorta, yang di pangkal aorta maupun yang di pangkal dari truncus pulmonalis ya. Nah, ya nanti ini detailnya akan dijelaskan di filenya. Kuspit ini kayak tadi ini. Nah, ini ya. Nah, ini katup semilunar ya kalau keluar dari aorta, nah bentuknya seperti bulan sabit gini. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Ardhani ya, termasuk fungsi jantung. Kemudian lapisan kedua adalah miokard. Ini yang paling tebal terutama di ventrikel kiri dengan struktur khas diskus intercalatus yang sebenarnya merupakan sambungan sel otot jantung atau miosit. Sambungannya itu ternyata tersusun dari junctional kompleks lengkap minus tight junction ya. Jadi ada gap junctionnya, ada macula adherennya, ada atau desmosom, ada fascia adheren. Jadi yang nggak ada di sini adalah tight junction ya. Itu secara elektron mikroskop ya. Yang kalau secara histologi, nah ini berupa garis-garis ini namanya diskus intercalatus. Nanti penjelasan detail tentang otot jantung akan dibahas oleh Dr. Ardhani ya. Ini panjang banget bahasanya ya. Nanti silakan berpusing-pusing ya. Oke baik, sekarang kita lapisan luar ya. Kalau lapisan subepikard ya, jadi kalau dari miokard
ya harusnya subepikard. Nah, subepikard itu adalah apa? Jaringan lemak nih. Jadi sama-sama jaringan ikat. Jadi persamaan subepikard dengan subendokard adalah sama-sama jaringan ikat. Bedanya kalau subepikard ini punya lemak adiposa. Sedangkan di subendokard tidak, ya. Nah, baru kemudian dari miokard, subepikard ini epikard. Epikard ini adalah mesotel ini. Nah, ini sorry, ini batasnya kurang panjang sini ya. Jadi epikard pada dasarnya adalah mesotel yang berupa epitel berlapis pipi yang dia sekaligus merangkap jabatan sebagai perikardium serus visceral. Nah, ini ya. Ini di basis tadi perikardium itu melipat. Nah, ini melipat sini seret gini. Makanya ada 2 perikardium tadi. Yang serus ya. Ada yang serus parietal, ada serus yang visceral. Yang parietal nempel dengan jaringan ikat, yang visceral menjadi bagian dari dinding jantung gitu ya. Oke, kemudian kardiak skeleton ini adalah jaringan ikat padat yang merupakan rangka jantung ya, supaya jantung itu nggak merodol kalau kontraksi. Sekaligus merupakan komponen penyangga untuk basis jantung karena di situ tempat banyak pembuluh darah. Ya, dalam hal ini kardiak skeleton tersebar sebagai anuli fibrosa, trigona fibrosa, dan septum membranacea. Ya, ini di sekitar sini dan di antaranya sini dan di septum membranacea. Ya, ini detailnya. Ini histologinya gambarnya katup ini tadi ya, di pangkalnya katup. Jadi katup itu sangat berhubungan dengan skeleton ya, dengan kardiak skeleton. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ardhani. Oke, kemudian jantung itu supaya kerja harus disetrum. Ya, setrumnya itu melalui sistem konduksi. Dimulainya dari mana? Dari SA node. SA ini sino atrial ya, jadi dekat atrium. Ya, atrium ini di sini SA node, kemudian ke AV node, kemudian ke AV bundle. Nah, ini ya. Kemudian menyusup ke subendokardnya ini sebagai serabut Purkinje. Nah, makanya tadi kenapa serabut Purkinje itu di subendokard ya, karena ini kalian bisa lihat gambarnya sini. SA node, AV node, AV bundle kemudian menyusup ke subendokard di ventricle sini. Nah, sini ya. Ada beberapa teori yang bilang bahkan dia sampai ke subendokardnya atrium. Ya, tapi kebanyakan secara histologi dari histologi kebanyakan ketemunya di ventricle ya. Nah, ini ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di gambar ini ya, ini menunjukkan ada yang sampai ke atrium gitu ya. Oke, nanti detailnya akan dibahas oleh Dr. Ardhani. Kemudian vaskularisasi adalah bagaimana cara pembuluh darah mencapai otot-otot jantung ya, karena jantung juga butuh makan kan. Cabang utamanya berasal dari arteri koronaria ini yang merupakan cabang langsung aorta ya, langsung nanti dia bercabang-cabang kecil-kecil menjadi sirkumfleksa dan seterusnya ya, kalian naik turun aja masuk ke otot jantung, kemudian balik ke sistem vena, masuk terakhir di sinus coronarius ya, sistem akhir dari vena yang kemudian masuk ke atrium, nanti itu namanya sinus coronarius. Nah, kalau arterinya ini cabangnya tersumbat, ini bisa mati ya. Serangan pertamanya masih iskemi ya, kalau masih kurang oksigen. Kalau kemudian sampai nggak ketolong, kemudian otot jantungnya mati, namanya infak. Infak miokard. Ya, kalau kita dokter itu sudah bilang infak, berarti otot jantungnya itu sudah mati dan biasanya digantikan oleh jaringan ikat. Ya, tapi kalau malah iskemi itu masih kurang oksigen saja. Ya, belum tentu berlanjut jadi infak kalau segera mendapat pertolongan. Sedangkan inervasi ini secara autonomic nervous system atau ANS ya. Kalian sudah belajar ada simpatis, ada parasimpatis. Ini yang simpatis ya. Nanti kebanyakan akan ada di SA node ya. Sedangkan yang parasimpatis ini dari nervus vagus kebanyakan ada di AV node, kebanyakan didominasi aja ya, tapi tetap rata sih ya. Nanti bagaimana inervasi ini mempengaruhi akan dibahas di faal. Nah, ini mungkin yang penting banget nanti kalian belajar adalah cardiac cycle. Ini faal banget, saya akan skip. Apa itu cardiac cycle ya?
Oke, skip skip skip. Nah, ini juga bagaimana menjadi pompa juga dibahas di faal. Saya akan skip saja ya. Ini cara pengaturannya juga faal banget ya, terkait dengan inovasinya tadi simpatetik dan parasimpatik nanti akan dibahas langsung di faal. Nah, ini tadi ya SA node-nya banyak di simpatis ini, sana venut lebih di parasimpatisnya. Oke, kemudian kita lewati dulu faalnya. Kita masuk ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini ada 2 sistem ya. Sistem yang di jaringan itu mikrovaskuler itu nanti namanya mulai dari arteriol nanti kalian ada di belakang ya. Di mana di mikrovaskuler terjadi pertukaran zat O2 CO2 di level sel. Sedangkan makrovaskuler itu di pembuluh darah yang ukurannya lebih dari 100 mikron ya atau lebih dari 0,1 mm. Dan sebagai catatan selama pembuluh darah itu punya nama itu biasanya kategorinya adalah arteri sedang. Ini sel-sel yang khusus di pembuluh darah. Endotel nggak khusus ya, endotel juga ada di jantung ya. Sel yang endotel ini kalau di pembuluh darah karakteristiknya tentunya agak berbeda ya, tapi secara penamaan sama aja, merupakan epithelial squamous simplex. Kemudian caveola ini dia punya cekungan-cekungan di membran selnya yang menunjukkan dia itu rajin, maksudnya terjadi transportasi yang sangat sibuk di membran selnya ya. Intercellular junction hubungan antar selnya akan bervariasi ya, ada yang tight junction, ada yang gap junction, ada macam-macam tergantung lokasinya. Intinya ini agak menonjol ke lumen sehingga aliran darah yang masuk ini akan memicu shear stress ya. Jadi nggak langsung mengalir tapi ada shear stress yang memicu menginduksi sel endotel ini tetap hidup. Jadi untuk hidup itu kadang butuh sedikit stres, jangan banyak-banyak ya. Heterogen maksudnya karakteristik endotel di suatu tempat itu mungkin berbeda. Ya endotel kapiler atau itu akan berbeda dengan endotel di arteri kayak gitu. Atau bahkan di level organ ya. Yang di usus, endotel di kapiler usus mungkin akan berbeda dengan endotel kapiler otak kayak gitu. Nah ini gambaran elektron mikroskop, ini kaveol-kaveol ya, cekungan-cekungan membran sel menunjukkan terjadi kesibukan yang luar biasa. Ini jejak keluar masuknya zat. Fungsinya ini sangat sibuk ya. Karena pertama dia harus mempertahankan vasomotor tone, tonus, tekanan kalau bahasa apa itu kayak tekanan ban itu loh. Ban itu kan anginnya harus pas ya. Nah ini ya kayak gitu, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lembek ya. Sementara dia harus maintain sebagai barrier. Nggak boleh sembarangan keluar masuk zat itu. Ada yang boleh masuk, ada yang enggak ya. Jadi untuk keseimbangan homeostatik. Termasuk leukosit trafficking ya. Jadi leukosit itu ada yang boleh masuk, kadang juga nggak boleh masuk. Ya kalau dibutuhkan berarti dia boleh keluar ya dari pembuluh darah. Angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Lah kalau orangnya luka misalkan ya, kan pasti ada pembuluh darah yang rusak, patah tulang misalkan, kan pasti kebacok wis paling gampang ya. Pembuluh darah rusak kan harus diganti. Nah, yang baru itu mekanisme pembentukan pembuluh darah baru itu namanya angiogenesis. Sebenarnya lebih pada repair ya, repair pembentukan darah baru itu menjadi repair. Kalau yang benar-benar baru itu namanya vaskulogenesis, itu hanya ada saat embrio ya. Kalau sudah dewasa, karena sudah jadi tinggal repair cabang-cabang baru, bikin baru itu namanya angiogenesis ya. Ini terkait dengan imun ini ya. Nah, kalau fungsi ini mengalami gangguan fungsi ya, itu akan memicu rentetan peristiwa ya. Gangguan fungsi awal disebut sebagai endothelial dysfunction yang sering juga disebut sebagai activation karena lebih aktif ya. Ini nanti akan memicu berbagai peristiwa, salah satunya adalah aterosklerosis ya. Jadi berawal dari endotel yang disfungsi, ini nanti akan biasanya karena radikal bebas utamanya ya. Ini akan memicu luka ya, luka di endotelnya situ. Nah kalau dia lukanya masih sedikit namanya fatty streak ya, berupa garis yang nanti makin lama akan menarik lemak dan seterusnya menjadi aterosklerosis yang akhirnya memicu berbagai penyakit jantung ya.
dan pembuluh darah termasuk arteri koroner ini. Oleh karena itu masuk akal kalau endotel ini karena saking pentingnya akan menjadi drug target pada berbagai obat anti hipertensi atau obat-obat di sistem pembuluh darah ya. Sel berikutnya adalah sel adventisia. Tapi nama yang paling sering kita pakai adalah perisit. Ini khusus hanya ada di endotel, di kapiler atau mikrovaskuler. Khusus ya. Jadi tidak ada di arteri yang besar, aorta apalagi ya. Jadi hanya khusus di mikrovaskuler. Dan kepadatannya bervariasi tergantung lokasinya. Yang paling banyak di saraf. Jadi yang 1:1 ini berarti disebut padat. Kalau yang tidak padat itu mungkin satu perisit itu poligami ya untuk beberapa endotel gitu. Nah tapi yang kalau di saraf termasuk di retina itu padat 1:1. Nah perisit ini masih sangat unik ya karena dia secara in vitro itu punya banyak capability. Bisa kontraksi, bisa jadi sel lain, bisa fagositosis gitu ya. Bahkan terlibat dalam angiogenesis. Jadi dia ini sangat menarik ya untuk dijadikan drug target karena dia kok bisa berperan dalam banyak hal. Plus dia bisa berinteraksi dengan endotel. Nah, endotel ini partnernya gitu ya dia berinteraksi kan hal yang wajar gitu ya karena dia punggung-punggungan kayak gitu. Oke, kemudian terakhir adalah otot polos vaskuler ya. Ini membentuk lapisan tengah. Ya. Hubungan dengan endotel disebut sebagai myoendothelial junction. Jumlahnya banyak ya. Karena dia otot berarti dia fungsinya adalah kontraksi. Kalau dia kontraksi nanti akan menyebabkan diameter dari pembuluh darah itu mengecil. Kondisi pengecilan ini disebut sebagai vasokonstriksi ya. Kalau ini nanti melebar, relaksasi diameternya melebar. Kondisi melebar ini disebut sebagai vasodilatasi ya. Kemampuan kontraksi ini fenotipnya berbeda-beda. Sekali lagi tergantung jenis pembuluh darahnya ya, kemampuan kontraksinya berbeda. Dan seringkali memberikan respon terhadap jejas. Ya, jadi kalau ini endotel ini luka, kadang-kadang si otot polos ini jadi lebay gitu. Dia malah jadi hipertrofi. Maksudnya kompensasi. Jadi malah dia ikut proliferasi, akhirnya malah mengurangi diameter ya, malah bikin repot. Oleh karena itu otot polos ini juga menjadi salah satu target obat ya. Jadi kalau pada orang hipertensi misalkan ya, itu gimana kalau otot polosnya dibuat relaksasi aja supaya nggak tegang gitu. Nah makanya salah satu target obat dalam hipertensi adalah di otot polos ini. Oke, jadi pembuluh darah ini struktur umumnya juga 3 lapis. Nah tapi di pembuluh darah ini punya nama sendiri ya. Yang paling dalam ini tunika intima endotel ya. Kemudian lapisan tengahnya otot ini namanya tunika media. Lapisan luarnya jaringan ikat namanya tunika adventisia. Nah di sela-selanya itu ada lapisan tambahan. Ya yang pertama LEI atau lamina elastika interna. Ini lokasinya antara tunika intima dan tunika media. Ini LEI ya. Kemudian LEE atau lamina elastika interna itu lokasinya antara tunika media dan tunika adventisia. Ini struktur yang mungkin ada ya, kok mungkin? Karena tidak semua lengkap. Kalau lengkap 5-5-nya ya, tapi ada yang tidak lengkap. Ada hanya yang bahkan cuma punya tunika intima. Contohnya kapiler. Nah, nanti berdasarkan kelengkapan struktur inilah akan dibagi menjadi beberapa jenis pembuluh darah berdasarkan strukturnya ya. Oke, kita lihat tunika intima bisa dibaca sendiri. BL ini basal lamina ya atau basal membran. Kemudian tunika media keterangannya ini identik, itu nama lainnya, istilah lainnya adalah homolog ya. Jadi tunika intima homolog dengan endokard. Tunika media homolog dengan miokard. Tunika adventisia homolog dengan subepikard dan epikardnya ya. Jadi itu namanya homolog ya. Arteri koronaria itu homolog dengan, kalau di pembuluh darah itu ada homolog dengan vasa vasorum namanya. Nanti kita lihat. Jadi vasa vasorum ini adalah pembuluh darah kecil ya yang tugasnya memvaskularisasi dinding pembuluh darah yang tebal. Jadi pembuluh darah yang tebal itu
nggak cukup difusi dari endotel aja, nyegat pembuluh darah yang lewat itu nggak cukup ya. Dia dapat suplai dari arah belakang melalui pembuluh darah kecil namanya vasa vasorum. Nah, jadi kan tadi pembuluh darah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya ya. Ada arteri besar ya, kemudian ada arteri muskular. Arteri besar itu namanya arteri, nama lainnya arteri elastik karena tunika medianya terdiri banyak serabut elastisnya. Kalau arteri muskular berarti tunika intimanya, medianya banyak otot polosnya ya. Dan kemudian ini secara umum ya, nanti ada lagi pembagian vena. Ini adalah alur pembuluh darah ya, yang mencerminkan juga klasifikasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang keluar jantung itu namanya arteri besar ya, yang kalian kenal sebagai aorta. Kemudian aorta ini akan bercabang-cabang. Cabang-cabang besarnya itu biasanya masih tipe yang elastis juga ya. Kemudian dia menuju ke organ, OTW organ itu biasanya dia tipe yang arteri sedang. Mendekati organ diameternya mengecil, dia arteri kecil. Masuk ke jaringan sudah masuk mikrovaskuler namanya menjadi arteriol ya, sampai arteriol dan kemudian dia ke jaringan namanya kapiler. Kapiler ini ini harusnya putih ya. Dia bukan arteri juga bukan vena gitu ya. Dari kapiler pertukaran gas, bawa sampah masuk ke sistem venanya. Sistem venanya kebalikan, dari yang kecil yaitu venul, kemudian vena kecil, kemudian ke vena sedang meninggalkan organ menuju ke jantung menjadi vena besar ya. Biasanya arteri dan vena itu bersisian. Arteri kecil bersisian dengan vena kecil, arteri sedang bersisian dengan vena sedang, kecuali yang besar ya, ini agak berjauhan. Jadi prinsipnya kalau arteri itu dari besar ke kecil, kalau vena sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu strukturnya ya. Jadi arteri besar tadi sudah di percabangan utamanya. Yang membedakan yang istimewa adalah di tunika medianya banyak serabut elastis. Jadi selain otot polos, selain loh ya, itu juga ada serabut elastik ya. Jadi combo bundling ya, campuran serabut elastis, otot polos dan kolagen itu disebut sebagai lamellar unit ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah tunika medianya ya. Bahkan di sini di tunika intimanya ini selain endotel juga ada subendotelnya. Ini tunika adventisianya. Arteri sedang ini termasuk muskular ya. Di sini adalah tipe yang paling lengkap, punya LEI, punya LEE. Di sini tunika intimanya sangat didominasi, tunika medianya didominasi otot polos ya. Jadi semua arteri bernama selain cabang besar dari aorta itu arteri sedang ya. Penampakannya ini bukan histologinya ya. Jadi ini ada LEI-nya, ini ada LEE-nya ya. Kemudian menjelang menuju organ dia bercabang-cabang lagi. Diameternya mengecil menjadi arteri kecil. Dia punya LEI tapi nggak punya LEI. Nanti masuk ke organ, dia sudah di organ ya. LEI sudah nggak ada, nah namanya arteriol. Cirinya ini otot polosnya ada 1 sampai 5 otot polos. Kemudian ini adalah metarteriol. Metarteriol itu benar-benar peralihan menuju ke kapiler. Ya, otot polosnya sudah nggak penuh, tinggal separuh aja. Kemudian kita masuk ke kapiler, di situ nyampe kapiler, pertukaran zat. Nah, kapiler itu secara teori memang terdiri dari endotel saja dan membran basalis. Ya, jadi tidak ada otot polos, tidak ada lain-lainnya. Lah, tapi dia bisa mengecil nggak diameternya? Bisa, dibantu oleh perisit tadi ya. Nah kapiler ini berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3. Tapi beberapa buku menyebutnya 4. Loh kok bisa? Karena yang 4 ini khusus ini adalah modifikasi dari fenestrated ya. Ini yang tipe pertama, ini continue, tidak punya pori-pori ya. Kemudian hubungan endotel satu dengan lainnya ini dihubungkan dengan junctional kompleks. Khusus di otak, junctional kompleksnya itu adalah
tight junction, membentuk blood brain barrier ya, yang kalian sudah pelajari di kemarin. Tipe yang kedua adalah tipe yang fenestrated. Basa laminanya utuh tapi dia punya pori-pori. Tapi pori-pori ini gambarnya kurang akurat ya, karena pori-pori ini nggak bolong-long. Dia seperti jendela tapi ada gordennya. Gordennya itu disebut sebagai diafragma. Ini lokasinya bisa dibaca sendiri. Tipe yang ketiga ini sinusoid, dia tuh biasanya berkelok-kelok dan antar endotel ini lebar celahnya ya. Lokasinya di mana yang berkelok-kelok ini? Bisa ini nggak ketulis ya. Jadi kalian tambahkan sendiri di liver, hepar, di sumsum tulang dan di lien ya, itu tipenya sinusoid. Kemudian yang tipe yang khusus itu adalah modifikasi fenestrated. Ini yang khusus di ginjal ya. Bedanya apa? Pori-porinya tidak punya diafragma, jadi jendela aja, lubang aja. Khusus ini ya. Nah, ini variasi histologinya, kalian mungkin naik tunu aja ya. Ini yang di usus, ini yang di otot, ini potongan melintang, ini potongan longitudinal ya. Ini kapiler yang di ginjal atau di glomerulus. Ini yang di sinusoid hepar ya. Jadi endotel ini penting ya, karena dia untuk transport pertukaran zat. Caranya gimana? Bisa difusi pasif lewat fenestre, bisa celah antar sel, bisa pinositosis, atau kalau khusus untuk leukosit ya ini dia bisa diapedesis ya. Jadi kalau dia larut lemak dia bisa transseluler srut ya. Kalau tidak larut lemak lewat pori-pori. Ya kalau gede celah antar sel. Ini yang pinositosis. Jadi kita masuk ke vena. Kalau vena itu dari kecil yang sedang. Kita mulai dulu dari venul, ini partnernya arteriol ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian vena kecil bersama dengan arteri kecil, vena sedang bersama dengan arteri besar. Tapi ingat lapisannya, penampakannya kalau di bawah mikroskop tidak sejelas arterinya, kecuali vena besar ya. Jadi vena besar ini istimewa karena dia punya tunika asfensia yang ada otot polosnya. Kemudian vena itu punya katup. Di beberapa tempat di vena sedang bahkan itu ada katupnya, merupakan lipatan endotel ya. Tunika media juga ada otot polosnya tapi juga ada kolagennya ya, elastisnya sedikit. Kemudian tunika asfensianya berkembang baik, bahkan punya otot polos ya. Ini katup lipatan endokard ya. Nah, ini vas-vasorum untuk ngasih makan dinding pembuluh darah. Jadi katup vena ini penting banget ya, karena dia untuk mempertahankan arah aliran darah supaya nggak balik kucing ya, sehingga mencegah terjadinya stasis. Nah ini apalagi ini di kaki ya. Jadi katup vena itu banyak di kaki karena kan melawan gravitasi ya. Jadi ini naik ke sini ya. Ini aliran darahnya ini diarahkan oleh katup ya. Ini dibantu pergerakan otot dan ada dibantu juga senggolan dari arteri di sebelahnya. Nah, kalau gagal itu disebut sebagai insufisiensi katup. Ya, katupnya ini rusak, letoy, lemot ya. Namanya insufisiensi ya. Ini nanti akan melebar ya. Pelebaran vena itu disebut sebagai varicose. Itu saya mana? Ya, kalau melebar namanya varicose ya. Kok bisa? Karena ketika ini nanti gagal mengembalikan aliran darah ke atas, ini akan stasis di bawahnya. Pelebaran yang permanen ini disebut sebagai varicose. Yang kalau di kaki kalian kenal sebagai istilah varises ya. Oke, kemudian ini bagaimana sirkulasi. Sekali lagi sirkulasi darah itu ada di level mikros, ada di level makros. Kita bahas dulu yang mikros ya. Ada 4 jenis ya. Ini tipe yang pertama itu ditandai dengan adanya sphincter atau metarteriol. Tipe yang kedua tipe anastomosis arteri dan vena langsung. Jadi arteriol langsung jadi venul, kapiler sedikit aja langsung ya. Ini banyak di kaki ini. Kemudian tipe yang ketiga ini khusus arterial portal system, khusus di ginjal. Sedangkan yang keempat venous portal system khusus di hepar ya.
Ini tipe yang pertama tadi ya, membentuk capillary bed. Nah, jadi ini kalau suatu obat ya yang kalau kalian disuntik di bokong itu ya, itu obat itu larinya kemana? Nah, ini langsung masuk ke capillary bed. Justru nggak boleh masuk ke vena ya. Dia nanti akan ke capillary bed dulu, nanti dia akan masuk merembes ke dalam lumen kapiler. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua ini. Nah, langsung anastomosis dari arteri dan venanya ini. Ini tipe khusus di glomerulus ya. Kenapa kok khusus? Dia di sini nggak melibatkan vena. Jadi dia masuk sebagai arteriol aferen, jadi kapilernya glomerulus, keluar tetap sebagai arteriol, namanya arteriol eferen. Tipe yang keempat venous portal system ya. Dia masuk sebagai vena, keluar vena lagi. Nah, kapilernya dalam bentuk sinusoid di hepar ya. Jadi masuk vena porta ya, kemudian jadi sinusoid di hepar, keluar vena hepatika. Nah, ini kalau di zoom ya. Nah, ini vena porta ini penting banget karena dia membawa apapun yang diserap oleh usus. Ini kan usus nih. Nah, ya. Ketika nutrisi obat apapun itu diserap usus, dia masuk ke vena porta. Ya, langsung dibawa ke hepar. Oleh karena itu tantangan terbesar obat oral adalah menaklukkan hepar. Karena begitu nyampe ke hepar, itu akan dimetabolisme. Bisa-bisa ketika dia keluar ke sirkulasi, ke vena hepatika dan kemudian beredar ke seluruh tubuh itu tinggal beberapa persen. Ya, obat yang bagus tentunya yang tidak dimetabolisme hepar dengan banyak gitu. Jadi keluar relatif tetap utuh. Atau paling enggak dalam bentuk aktif gitu. Ya, jadi tantangan obat oral itu di situ. Sedangkan sirkulasi makros ada beberapa tipe. Pertama sirkulasi pulmonal. Ini yang kalau di SD dulu bilang peredaran darah kecil ya. Dimulai dari ini ya, dari ventricle yang di kanan ya, melewati katup valvula pulmonalis ini. Dari ventricle kanan keluar ke truncus pulmonalis, ke arteri pulmonalis, ke paru, ya dia di sana mengeluarkan darah kotor, ya kemudian balik bawa darah bersih, masuk melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, selesai, ya. Sedangkan yang sirkulasi kolateral ini adalah hubungan antara dua jenis pembuluh darah yang sama. Ada kolateral arteri. Nah, ini contohnya di jantung, ya. Ini fungsinya adalah untuk jalur alternatif. Ya, jadi kalau ini buntu masih ada sebelahnya gitu, ya. Di otak juga ada. Namanya circulum Willisi namanya kalau di otak. Nah, ini kalau di vena ini juga ada kolateral. Nah, ini gunanya kalau ini buntu masih ada alternatifnya, ya. Makanya kalau pasang infus itu biasanya kalau ini buntu dipindah lagi di sebelahnya atau atasnya gitu ya. Kemudian sirkulasi sistemik ini yang paling besar ya, dimulai dari aorta ini ya. Dari ventrikel kiri aorta keluar ke seluruh tubuh, balik melalui sistem vena cava kalau untuk organ atas, vena cava untuk organ bawah ke atrium dextra ya. Nah, jadi alurnya tadi seperti itu ya, semoga masih ingat. Nah, tugas kalian tidak perlu menghafalkan semua ya, hafalkan aja yang gede-gede aja. Terutama yang ada bisa teraba pulsasinya ya. Arteri radialis ya, kemudian arteri kubiti, arteri facialis ya yang di wajah dan arteri karotis. Kalian bisa pegang leher kalian di dekat sternocleidos itu ya. Arteri poplitea di belakang lutut ya. Arteri dorsalis pedis ini di tengah-tengahnya punggung ini. Sedangkan vena yang kalian perlu tahu tentunya vena jugular yang di leher ya, dan vena cava superior, vena cava inferior itu aja ya. Oh ini sama ini ya. Vena apa namanya itu? Vena basilika ini yang besar ini ya. Vena mediana kubiti ini penting untuk ngambil pembuluh darah kalau kalian apa itu? Diambil darahnya atau kalian transfusi. Ya kalau kalian transfusi darah diambil dari vena mediana di sini. Ya kalau transfusi donor. Kalau kalian donor itu dimasukkan di vena mediana sini. Atau sebaliknya, pasang infus, transfusi itu juga masuk ke vena. Jadi jangan mengira transfusi darah itu langsung masuk ke arteri, enggak ya, masuk ke vena ya.
Pasang infus juga ke vena. Vena tipe apa? Tipe sedang. Emang nggak boleh ke vena besar? Boleh, tapi itu khusus hanya untuk spesialis anestesi. Ya kalau anestesi masuk arteri pun boleh ya. Nah ini ya beberapa arteri cabang utama yang perlu kalian ketahui dan vena-vena yang penting yang perlu kalian ketahui. Ya ini penting kalau masang infus ya, cabang dari vena cefalica, kemudian ini vena basilika di atas. Nah ini yang biasanya diambil vena mediana cubitis ini. Nah jangan lupa pembuluh darah ini adalah target utama ya untuk jalur obat ya. Kalau suntik bisa di intravena, kalau subkutan itu nanti di kapiler. Intramuskular juga masuk kapiler ya. Kalau obat itu nanti lewat vena porta. Ya, jadi tadi sudah saya singgung dari usus diserap dulu ke kapiler usus, masuk langsung ke vena porta, langsung ke liver, ke hepar, keluar ke vena cava, baru ke sistemik. Ya. Jadi kalau ada soal baca betul pertanyaannya ya. Jadi kalau jalur sirkulasi, kalau infus itu nyampainya mana? Infus berarti langsung ke vena sedang. Vena sedang ke vena besar, dari vena besar ke jantung. Jantung kemana? Ke paru-paru dulu. Mampir paru-paru dulu, baru balik ke jantung, baru kemudian ke arteri besar menuju ke target organ. Itu kalau infus. Kalau intramuskular, subkutan, dia langsung ke kapiler. Ya tergantung organnya ya. Kalau organnya besar nanti dari kapiler ke vena kecil, vena sedang, vena cava superior kalau organ atas. Kalau organ bawah, vena cava inferior. Ya. Kemudian subkutan sudah, IM sudah, infus sudah, itu ya. Jadi baca betul pertanyaannya. Oke, kemudian kita masuk ke ini jokes aja. Kalian kalau ini saya nggak bisa tembak nama. Ini salah, ini adegan salah. Pasang infus. Nah, infus itu kalau masang itu harus menuju ke jantung. Nah, jadi jarum infus itu harus ke sini. Ya, supaya nggak turbulensi. Gambar ini salahnya jarumnya itu malah kebalikannya ya, namanya juga film. Nah ini jarumnya malah ke sini. Ya malah mulek di sini malah bengkak ya. Saya sampai Oke, untuk vaskularisasi pembuluh darah itu pada dasarnya simple dari difusi, nyegat dari pembuluh darah. Tapi kalau dinding pembuluh darahnya tebal, dia butuh cadangan dari vasa vasorum, pembuluh darah kecil yang masuk dari tunica adventitia. Dan ini dikendalikan oleh autonomic nervous system ya. Simpatis dan parasimpatis yang nanti akan dijelaskan lebih detail di faal. Demikian juga pengaturan oleh kemoreseptor ya di carotid body dan aortic body. Ini carotid bodinya di percabangan arteri karotis dan ini yang aortic body di lengkung aorta. Nanti dijelaskan lebih lanjut di faal. Ya, ini sel-sel yang terlibatnya. Kemudian juga ada sinus karotis yang merupakan baroreseptor. Ini di dalam arteri karotis interna ya. Ditandai dengan tunika media yang lebih tipis. Nanti fungsi detailnya akan dibahas oleh Dr. Adani ya. Ini akan sangat terlibat di pengaturan pembuluh darah nanti ya. Bahasan pengaturan pembuluh darah detailnya ini panjang ini nanti akan dibahas oleh Dr. Adani. Ini lumayan panjang ini ya. Bahasanya ini panjang banget, ada garis hijaunya itu pokoknya ya. Garis warna toska itu berarti nanti punyanya faal. Skip. Bukan panjang banget kan? Oke, terakhir bahasan pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini adalah bagian dari sistem imun ya. Ini nanti sistem imunnya di belakang soalnya ya. Jadi nanti di sistem imun itu kan ada organ-organ imun. Nah, organ-organ imun ini jalur utamanya itu adalah dihubungkan oleh pembuluh limfatik gitu ya. Tapi nanti pembuluh limfatik ini akan berakhir masuk ke vena. Oleh karena itu dia dimasukkan juga di bahasan kardiovaskuler gitu ya. Jadi pembuluh limfatik ini merupakan jalur tambahan. Nah ini ya yang biasanya dia berada di antara kapiler-kapiler gitu. Ya, isinya beda, tidak mengandung darah sama sekali
isinya apa bisa dibaca sendiri ya. Hierarkinya hampir sama, yaitu mulai dari kapiler, pembuluh limfa, kemudian dia akan bermuara di vena subclavia ya. Nah, di sini aliran limfatik ini memang tidak adil ya. Yang kiri itu jauh lebih banyak ya. Nanti yang kiri ini, yang kalau dari bawah sini akan masuk dulu ke abdomen di cisterna cilii. Ini pembuluh limfatik yang besar, kemudian naik ke ke toraks, ke ductus thoracicus, baru kemudian dia masuk ke vena subclavia di sini. Nyampur dengan darah. Iya betul ya. Sedangkan yang kanan ini relatif sedikit ya. Sehingga lebih ringan. Dari yang kanan ini langsung dari kapiler-kapiler limfatiknya masuk ke pembuluh limfatik, kemudian menyatu di ductus lymphaticus dan masuk ke vena subclavia. Batuk, pilek. Nah, di sini yang penting terkait korelasi formasinya itu kapiler ya. Di sini kapiler itu juga bisa bergerak ya. Di pembuluhnya ini juga ada otot polosnya, sama dengan mirip pembuluh darah. Kalau di kapilernya nggak ada ya, ada otot polosnya juga. Kemudian pergerakan limfatik itu dipengaruhi kontraksi otot di sekelilingnya. Di mana tadi? Sorry. Nah, pembuluh limfatik ini potensial untuk absorpsi obat dengan catatan dia harus larut lemak ya. Dia juga punya katup ya. Jadi pembuluh limfatik bahkan kapilernya pun punya katup. Ya, kemudian celah antar selnya besar. Selain dapat dibantu pijat, ya juga dia punya aliran pacemaker sendiri. Dan pembuluh limfatik ini, kapiler limfatik ini tidak ada di sistem saraf dan di tulang. Di matriks tulangnya nggak ada. Tapi kalau di peristemnya masih ada, ya. Jadi di otak, dalamnya otak itu tidak ada limfatiknya. Nah ini gambarannya ya. Nah kalau di jaringan selain di otak tadi, ini pembuluh darahnya. Nah limfatik di sela-selanya gini, ya. Ini kalau dibandingkan dengan kapiler pembuluh darah, dia tidak punya perisit, tidak punya apa, tidak punya otot polos ya. Kalau kapiler semua nggak punya ding, nggak punya perisit aja. Basis saliminanya relatif tipis ya. Kemudian dia punya katup. Nah ini ya dia punya katup, ya dia punya pacemaker sendiri ternyata ya. Tapi tetap bisa dibantu oleh otot, pergerakan otot di sekitarnya. Jadi bisa dipijat. Contoh praktisnya gini, kalau nenek kalian atau mungkin yang bude gitu ya, perjalanan jauh dari Malang Jakarta naik bis gitu ya, bisnya bukan yang sleeper lagi. Terus kakinya bengkak. Nah, kaki bengkak itu adalah penumpukan limfatik ya di kapiler limfatik. Nah, itu bisa dipijat untuk memperlancar alirannya, dipijat ke arah jantung ya. Kalau kalian pernah dengar kaki gajah, penyakit kaki gajah, nah itu cacingan yang ada cacing filariasis di pembuluh limfatik. Ini bisa dibaca sendiri keterangannya. Baik, kita masuk ke contoh aplikasi. Contoh aplikasi ini saya generate dengan AI. Kalian bisa buat sendiri sebenarnya ya. Karena ini saya batasi hanya 3 saja. Ya ini adalah beberapa contoh obat. Kalian mungkin langsung, mungkin beberapa ya, ngeh dengan sildenafil. Sildenafil itu apa? Viagra ya. Jadi Viagra ini ada di 2 tempat ya. Dia memang targetnya di endotel. Tapi masalahnya endotel ini kan berkomunikasi dengan otot polos. Nanti efeknya ada di otot polos. Ya nanti kalian silakan pelajari sendiri. Dan ini obatnya example berarti cuman contoh ya. Nah jadi kalau tadi sudah saya singgung, endotel itu adalah target yang cantik ya untuk itu hipertensi ya. Jadi salah satu kalau kalian ngide bikin obat, mau bikin desain obat untuk endotel, berarti target molekulnya harus terekspresi di endotel ya. Dan biasanya kita berharap nanti endotel ini akan tiktokan sama otot polos sehingga dia bisa sesuai dengan yang kita mau vasokonstriksi atau mau vasodilatasi ya. Dan tentunya terekspresi dengan jumlah yang cukup. Kalau sedikit ya nggak bisa, nggak ngefek gitu ya. Dan yang pastinya harus bisa diakses melalui pembuluh darah ya, karena hipertensi ini biasanya kaitannya dengan pembuluh darah bukan pembuluh limfatik ya. Dan yang penting setelah itu harus aman, jangan sampai punya efek samping yang banyak.
Oke, saya akan jelaskan istilah-istilah ini ya supaya enggak istilah-istilah ini akan sangat sering dipakai di pembuluh darah ya, baik secara sains maupun klinis. Jadi nanti kalau di di rumah sakit, nah kayak gitu kalian dengar istilah ini tuh nggak ngangong gitu ya. Angina pectoris itu nyeri dada ya. Secara umum angina pectoris ini kebanyakan loh ya, memang disebabkan iskemi atau penyempitan dari arteri koronaria di jantung ya secara umum. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata bukan nyeri dadanya ini karena masalah di paru-paru juga bisa. Bahkan GERD itu juga bisa. Makanya angina pectoris ini adalah simptom ya bukan diagnosis. Sebabnya harus dicari tahu. Aterosklerosis ini tadi sudah kita singgung ya. Itu adalah perkembangan dari di endothelial dysfunction jadi fatty streak. Nah, nanti garis lemak ini itu akan menebal ya. Yang di situ nanti disusupi kolesterol sehingga menimbulkan plak ya di dinding arteri. Nah, nanti kadang-kadang seringkali, bukan kadang kok seringkali, seringnya otot polosnya itu jadi lebay juga, dia ikut hipertrofi, ikut hiperplasi bahkan. Sehingga diameter dari pembuluh darah itu juga akan mengecil dengan segala risikonya. Kalau mengecil kan bisa kontraksi sewaktu-waktu, nah bisa buntet ya sehingga menjadi serangan jantung kalau di jantung ya. Jadi aterosklerosis itu tidak hanya ada di arteri koroner, dia bisa terjadi di mana saja. Yang kalau di otak jadinya stroke. Nah, gitu ya. Aritmia, gangguan irama jantung. Ya, bisa tak teratur itu termasuk aritmia. Bradikardi kalau denyut jantungnya lebih lambat dari normal atau kurang dari 60. Disebut takikardi kalau lebih dari 100. Nah, bedakan dengan palpitasi. Kalau palpitation itu perasaan denyut jantung berdebar. Belum tentu takikardi, harus dibuktikan, diperiksa nadinya kalau lebih dari 100 oke, jadi dia palpitasi dengan takikardi. Tapi kalau palpitasi ternyata nggak takikardi ya perasaanmu aja kali gitu ya. Tadi sudah ya miokardial infark ini kalau sampai disertai kematian otot jantung ya. Hipertrofi ini hipertrofi otot maksudnya ya. Perbesaran otot ya bisa di jantung ya bisa juga di otot polos yang lain ya intinya membesar. Ah keren dong tidak karena nanti ketika dia membesar pada dasarnya dia akan merupakan kompensasi. Akhirnya dia akan di suatu titik akan gagal ya. Kegagalan atau ketidakmampuan otot jantung untuk berkontraksi ini walaupun sudah gede namanya kardiomiopati ini. Akhirnya lemot nggak bisa mompa jantung kayak gitu ya. Iskemi ini adalah kekurangan aliran darah sehingga nanti akhirnya jadi hipoksia ya. Nah, ini yang ditandai dengan nyeri pada serangan jantung ya yang kalau dibiarkan bisa jadi infark tadi. Stenosis ini kalau diameternya mengecil. Diameter pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah ya. Regurgitasi ini biasanya pada vena. Kalau katupnya enggak enggak normal letoy gitu ya. Sehingga darahnya balik kucing kemudian melebar jadinya varikus tadi ya. Kalau di kaki namanya varises, kalau di anus namanya hemoroid ya. Jadi hemoroid itu pelebaran vena yang di anus ya. Kemudian ini sistol ini bisa dibaca sendiri diastoli yang tekanan yang jadi kalau tekanan darah sistol itu yang disebut di awal 110 80 itu diastolnya ya nanti akan dijelaskan Dokter Ardhani. Edema atau bengkak ini karena cairannya terperangkap di ekstrasel di luar pembuluh darah ya ini menunjukkan adanya gagal jantung biasanya ya. Emboli ini kalau ada sesuatu di dalam pembuluh darah yang kemudian dia melayang ikut aliran darah dan kemudian berhenti. Nah, kemudian akhirnya menyebabkan stop ya. Apa aja bisa
plak aterosklerosis yang lepas itu bisa. Bahkan ketuban, air ketuban bisa. Bahkan udara pun bisa ya. Ini kalau misalkan lupa infusnya nggak diganti gitu ya. Nah itu udara itu akan masuk. Kalau dalam kondisi sekian cc itu bisa fatal ya. Aneurisma, pelebaran pembuluh darah ya. Terutama arteri, ini biasanya tunika medianya menipis sehingga melebar. Bahaya nggak? Oh ya bahaya banget. Kalau sewaktu-waktu pecah gimana? Kardiomiopati tadi sudah, flebotomi. Nah ini tindakan ngelubangi vena intinya. Buat apa? Ya bisa untuk donor, ya untuk transfusi, ambil darah bisa. Flebitis radang pada vena, radang pada arteri, arteritis gampang. Kalau secara umum radang pada pembuluh darah baik kecil maupun besar itu namanya vaskulitis. Murmur ini bunyi jantung nggak normal. Bunyi jantung normal kan deg, 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 deg. Nah ini brup, 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 itu murmur ya. Emboli tadi sudah. Kardiomegali itu ukuran jantung yang membesar dari ukuran normal. Jadi kalau jantung itu nggak normal, kompensasinya dia akan membesar. Nah, nama istilah medisnya untuk pembesar jantung adalah kardiomegali. Nah, ini motif jantung, motif batik ya. Selesai. Oke, kita hanya punya waktu 2 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? 1 menit. Ya, karena mungkin masih belum masuk ya, belum ada ide mau nanya apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di Google Classroom atau bisa dikumpulkan ke koordinatornya di WA. Insya Allah saya jawab melalui WA juga ya. Jangan satu-satu ya, saya mungkin nanti nggak kebaca, ketimbun malahan ya. Jadi kalau ada pertanyaan saran saya dikumpulkan, di pool di PJ-nya, nanti PJ-nya yang kirim by Japri. Oke, baik saya rasa waktunya udah habis. Nanti kalian tunggu Dokter Ardhani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, Sama-sama. dokter.